Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pionir, bertemu lagi bersama saya. Jadi di kesempatan video kali ini saya ingin menginformasikan kembali mengenai Pi Network ya. Jadi sebelum lanjut ke informasinya, di sini saya mau mengucapkan salam petir terlebih dahulu, salam sukses untuk kalian semua dan kita semua di sini ya. Nah, jadi untuk informasi dari moderator mengenai updatean proyek Pi Network di bulan Februari ya. Jadi di bulan Februari di tanggal 19 moderator di situ mengeklik ya. Bukan mengeklik, menginformasikan, menulis ya. Untuk di tanggal 1 Maret yaitu metode halving akan diberlakukan ya. Koin yang kita dapatkan itu akan sedikit. Nah, kayak gitu ya. Jadi metode halving seperti kripto yang lain lah di situ. Nah, di sini untuk yang kedua pada tanggal 14 Maret peningkatan penambangan Anda itu tergantung pada tingkat penguncian Anda ya. Jadi pendapatannya itu tergantung pada tingkat penguncian ataupun lockup yang ada di peraturan Pi Network di situ ya. Nah, di sini mengenai white paper juga diperbarui nih teman-teman. Nah, di sini di bagian model token dan penambangan. Nah, jadi kemarin kan sempat sorry teman-teman. Jadi dari 100 koin Pi itu 20% dipegang oleh core team, berarti kan 20 miliar kayak gitu ya. Nah, di situ juga diinformasikan, diberikan keterangan 80 miliar itu akan dibagikan ke miner-minernya kayak gitu. Tetapi di sini lebih sedikit lagi. Di sini bisa dilihat bareng-bareng ya. Pasokan total Pi untuk miner yaitu 60 miliar. Nah, di situ ya. Jadi di sini 60 miliar. Jadi lebih sedikit ya, lebih sedikit 15 miliar dari yang sempat kemarin informasikan yaitu 80 miliar kayak gitu ya. Nah, di sini untuk saat KYC dan mainnet sedang berlangsung, maka setiap mekanisme penambangan akan mengikuti setiap aspek di atas ya, aspek tersebut ya. Jadi kita selaku penambang petir, penggali petir koin Pi Network ya, kita ikuti saja prosedurnya ya. Jadi ini untuk informasi pertama dari moderator mengenai ya, di sini kalian bisa lihat ya. Saya yakin kalian juga para penambang kita semua sudah melihat dari updatean dari moderator ini teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Nah, oke, jadi untuk informasi selanjutnya di sini dari Pi Network core team langsung ya. Jadi di sini bisa dilihat ini yang asli. Ini yang asli Pionir ya, yang asli sudah mempunyai 1,20 ribu pengikut ya, 1.020.293 pengikut ataupun follower ya. Di sini 5 hari yang lalu menginformasikan bahwasannya pentingnya membuat dompet di Pi Browser ya. Jadi karena beredar informasi yang kemarin pernah saya bahas, jadi banyak pionir juga yang sudah melakukan KYC tapi belum membuat dompet ya. Di situ dia tergesa-gesa selama menunggu masa peninjauan ya. Masa peninjauan itu diterima atau tidaknya, maka di situ dia langsung download Pi Browser. Jadi tidak imbang ya. Jadi kalau di Indonesia kan para pionir Indonesia imbang ya, jadi mempunyai aplikasi Pi Network, juga mempunyai aplikasi Pi Browser. Tetapi berbeda cerita dengan kemarin yang beredar isu yang di luar negeri sana teman-teman ya, bahwasanya orang-orang yang berada di luar negeri itu membuat dompetnya itu ketika mereka mendapatkan undangan ya. Jadi selama masa peninjauan tersebut maka mereka melakukan ataupun mendaftarkan untuk membuat dompet ataupun wallet ya, sebagaimana alat untuk menyimpan koin Pi kita. Jadi saya pernah bahas bahwasanya jika lulus KYC maka secara bertahap itu akan ditransferkan, akan dimigrasikan ke dalam mainnet tersebut kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, oke Pionir, jadi untuk informasi selanjutnya mengenai penguncian frasa sandi wallet yang kita miliki ya, dompet Pi Network yang kita miliki. Nah, di sini untuk tutorialnya di sini dibahas lengkap oleh Jaka Petir ya. Jadi di sini untuk mengenai pengunciannya, di sini buka aplikasi Pi Network, pilih tab menu mainnet.
pilih mainnet checklist, tekan konfirmasi Pi your wallet, ya masukkan frasa sandi, kemudian klik untuk pengunciannya. Bisa dilihat di sini untuk step by stepnya, di sini mainnet ya. Nah, di sini ada mainnet checklist. Nah, terus di sini konfirmasi untuk wallet kalian ya. Nah, frasa sandinya harus dipastikan di sini ya, dipastikan di sini frasa sandi dompet kalian. Nah, setelah itu lakukan step by stepnya dengan benar, maka secara otomatis, secara langsung dompet yang kita miliki maka akan disimpan di situ. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengenali dompet kita ya, dompet kita, untuk tujuannya jika nanti jika nanti lulus KYC tentunya ya, sesuai dengan identitas, bahwasanya akun manusia bukan akun robot, itu akan ditransferkan ke mainnet kayak gitu ya. Jadi kalau kalian ataupun buat teman-teman yang baru nonton video saya, tonton sampai ya, semua video saya kan membahas tentang CoinPay Network, bisa ditonton di situ ya, orang-orang yang sudah berhasil ditransfer secara perlahan ke dalam saldo mainnetnya. Jadi CoinPay Networknya itu bukan lagi di testnet, tetapi di mainnet itu pun sudah ada. Karena apa? Karena mereka sudah lolos KYC tentunya ya. Nah, oke pionir, jadi ini sebagai gambaran ya. Jadi sebagai gambaran, beberapa waktu yang lalu saya sering mengupload tentang gambar-gambar ini ya. Sebagai gambaran saya kembali lagi menginformasikan. Jadi siapa tahu ada kalian yang baru menonton channel saya, inilah yang sudah terverifikasi ya. Jadi kalau kita semua, termasuk punya saya, karena di sini saya belum melakukan KYC, maka centangnya 4 ya. Jadi jika sudah lolos KYC maka centangnya 5. Nah, di sini ada beberapa komentar mengenai Bang, gimana sih contohnya mendapatkan undangan KYC? Nah, di sini saya akan menjelaskan, akan menginformasikan, dan di video saya yang lalu pun sudah membuat konten mengenai undangan ya. Jadi untuk mengenai undangan tersebut saya mendapatkan informasi itu ada 2. Ada yang di Pi Network, di aplikasi Pi Network langsung ya. Jadi di situ ada tulisan silahkan masuk ke menu KYC kayak gitu ya. Nah, di situ jika di situ dipencet maka kita akan langsung diarahkan ke KYC secara langsung. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua ada yang melalui di Pi Browser. Nah, ketika kalian membuka Pi Browser, nah terus kalian membuka KYC di situ, bukan 50 ataupun 100 lagi ya, maka di situ kalian jika mendapatkan slot undangan, maka di situ kalian akan langsung disuruh mengisi identitas seperti KYC pada umumnya lah kayak gitu ya, pasti kalian sudah paham. Nah, contohnya gimana kalau sudah lulus KYC, apa benar bisa ditransferkan ke dalam dompet mainnetnya? Bisa teman-teman. Nah, ini contohnya ya, di sini ada contoh untuk orang yang berhasil melakukan KYC, nah sudah diterima, maka secara langsung, secara perlahan akan dimigrasikan CoinPay-nya ya, akan dipindahkan ke dalam mainnet. Jadi bukan di testnet lagi ya, tetapi di mainnet pun sudah ada CoinPay yang kita miliki. Nah, di sini pun tertera berapa koin yang di lock up, yang dikunci kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua. Saya di sini Didi Priyatna undur diri. Terima kasih. Salam petir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.